kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mari kita melihat apa yang diajarkan Katekismus Gereja Katolik mengenai penciptaan dan malaikat. Penciptaan dunia yang kita tinggali ini dalam sudut pandang iman Kristen tidak lepas dari karya Tritunggal Maha Kudus. KGK 279. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Kitab suci dibuka dengan kata-kata yang meriah ini. Pengakuan iman mengambil alih kata-kata ini dengan mengakui Allah, Bapa yang Maha Kuasa itu, sebagai pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Pertama sekali kita akan berbicara tentang pencipta, lalu tentang penciptaan, dan akhirnya tentang kejatuhan dalam dosa, dan bagaimana Yesus Kristus Putra Allah, mengangkat kita lagi dari dosa oleh kedatangannya. KGK 280. Penciptaan adalah awal tata keselamatan, awal sejarah keselamatan, yang berpuncak pada Kristus. Sebaliknya misteri Kristus adalah terang misteri penciptaan yang menentukan, ia menyingkap tujuan, untuk apa Allah menciptakan, pada mulanya, langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Sejak awal Allah telah memikirkan kemuliaan ciptaan baru di dalam Kristus. KGK 281. Karena itu mulailah bacaan-bacaan pada malam Paskah, perayaan penciptaan baru di dalam Kristus, dengan kisah penciptaan. Demikian juga dalam liturgi Bizantin kisah penciptaan selalu merupakan bacaan pertama dari Vigili Hari-Hari Raya Tuhan. Seturut kesaksian umat Kristen Bahari, pengajaran bagi para katekumen mengenai pembaptisan mengikuti jalan yang sama, dari penciptaan menuju penciptaan baru. KGK 282. Katekese tentang penciptaan sangat penting. Karena ia menyangkut dasar-dasar kehidupan manusia dan kehidupan Kristen, karena ia merupakan jawaban iman Kristen, atas pertanyaan-pertanyaan dasar yang dihadapi manusia segala zaman, dari mana kita datang, kemana kita pergi, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dari mana asal segala sesuatu yang ada, dan kemana arahnya. Kedua pertanyaan yang menyangkut asal dan tujuan, tidak boleh dipisahkan satu dari yang lain. Mereka sangat menentukan arti dan orientasi kehidupan dan perbuatan kita. KGK 285. Sejak dulu iman Kristen berhadapan dengan jawaban-jawaban terkait pertanyaan mengenai asal mula, yang bunyinya lain dari jawaban Kristen. Dalam agama dan kebudayaan kuno terdapat banyak mitos mengenai asal-usul bumi. Filsuf-filsuf tertentu mengatakan, segala-galanya adalah Allah, bumi ini adalah Allah atau jadinya bumi ini adalah jadinya Allah. Panteisme. Yang lain mengatakan, bumi ini secara mutlak mengalir keluar dari Allah, bermuara lagi padanya. Yang lain lagi menyatakan, ada dua prinsip abadi, yang baik dan yang jahat, cahaya dan bayangan, kedua prinsip ini selalu bergumul satu dengan yang lain. Dualisme, maniheisme. Menurut pendapat-pendapat tertentu dunia ini paling tidak dunia material adalah jahat, satu gejala kemerosotan, dan dengan demikian harus ditolak atau ditinggalkan. Gnosis. Yang lain lagi mengakui bahwa bumi diciptakan Allah, tetapi bagaikan oleh seorang tukang arloji yang setelah membuatnya lain menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Deisme. Akhirnya ada yang lain yang tidak mengakui asal bumi yang lebih tinggi, tetapi hanya melihat di dalamnya suatu permainan materi yang sudah selalu ada. Materialisme. Semua percobaan penyelesaian itu membuktikan bahwa awal mula segala sesuatu selalu dan di mana-mana dipertanyakan. Mencari-cari adalah sifat khas manusia. KGK 286. Memang akal budi manusia dapat menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai asal segala sesuatu. Adanya seorang pencipta dapat diketahui dengan pasti dari karya-karyanya berkat cahaya akal budi manusiawi, walaupun pengetahuan ini sering digelapkan dan dinodai oleh kehilafan.
Oleh karena itu, iman memperkuat dan menerangi akal budi, supaya ia mengerti kebenaran ini dengan tepat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. KGK 287. Kebenaran mengenai penciptaan adalah sekian penting bagi seluruh kehidupan manusia, sehingga Allah dalam kebaikannya hendak mewahyukan kepada bangsanya segala sesuatu yang perlu diketahui tentang hal-hal ini demi keselamatan. Selain pengetahuan kodrati tentang adanya pencipta yang dapat diperoleh setiap manusia, lama-kelamaan Allah mewahyukan kepada bangsa Israel misteri penciptaan. Ia yang memanggil para bapa bangsa, yang mengantar bangsa pilihannya keluar dari Mesir, menciptakan dan membentuknya, ia mewahyukan diri sebagai Dia, yang memiliki segala bangsa di bumi dan seluruh dunia, sebagai Dia, yang menciptakan langit dan bumi, seorang diri. Mazmur 115 ayat 15, Mazmur 124 ayat 8, Mazmur 134 ayat 3. Dengan demikian wahyu mengenai penciptaan tidak dapat dipisahkan dari wahyu dan pelaksanaan perjanjian, yang diadakan Allah yang esa dengan bangsanya. Penciptaan diwahyukan sebagai langkah pertama menuju perjanjian ini, sebagai bukti pertama dan universal dari cinta Allah yang Maha Kuasa. Kebenaran penciptaan juga muncul semakin jelas dalam pesan para nabi, dalam doa Mazmur dan dalam liturgi serta Amsal bangsa terpilih. KGK 289. Dari semua pernyataan kitab suci mengenai penciptaan, 3 bab pertama dari buku Kejadian mendapat tempat yang khusus. Dilihat dari sudut sastra, teks-teks ini dapat mempunyai sumber yang berbeda. Pengarang-pengarang yang diilhami menempatkannya pada awal kitab suci. Dalam bahasa yang meriah mereka, dengan demikian mengungkapkan kebenaran mengenai penciptaan, asal dan tujuannya dalam Allah, peraturan dan kebaikannya, mengenai panggilan manusia, dan akhirnya mengenai drama dosa dan harapan akan keselamatan. Kalau dibaca dalam cahaya Kristus, dalam kesatuan kitab suci, dan dalam tradisi gereja yang hidup, ungkapan-ungkapan ini merupakan sumber utama untuk katekese mengenai misteri-misteri awal, penciptaan, jatuhnya ke dalam dosa, janji keselamatan. KGK 290. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. 3 hal dinyatakan dalam kata-kata kitab suci yang pertama ini, Allah yang abadi menciptakan segala sesuatu yang ada di luarnya, hanya Ia sendiri adalah pencipta. Kata kerja Ibrani bara selalu mempunyai Allah sebagai subjek, segala sesuatu yang ada, langit dan bumi bergantung dari Allah, yang memberi keberadaannya. KGK 291. Pada mulanya adalah sabda, dan sabda itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3, Perjanjian Baru mewahyukan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh sabda, putranya yang kekasih. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Iman gereja memberikan juga kesaksian mengenai karya cipta Roh Kudus. Dialah yang menghidupkan. Syahadat Nisea Konstantinopel, Roh Pencipta Veni, Creator Spiritus, sumber segala kebaikan. Liturgi Bizantin. KGK 292. Kesatuan yang tidak terpisahkan dari karya cipta Putra dan Roh dengan karya cipta Bapa, dipratandai dalam Perjanjian Lama, diwahyukan dalam Perjanjian Baru, dan akhirnya diucapkan secara jelas dalam peraturan iman gereja. Hanya satu adalah Allah dan Pencipta. Ialah Bapa, ialah Pencipta, ialah Pengasal, Pembentuk,
yang oleh diri sendiri, artinya oleh sabdanya dan kebijaksanaannya mengadakan segala sesuatu. Oleh Putra dan Roh yang seakan-akan adalah tangannya. Ciptaan adalah karya bersama Tritunggal Maha Kudus. KGK 293. Kitab suci dan tradisi selalu mengajar dan memuji kebenaran pokok. Dunia diciptakan demi kemuliaan Allah. Sebagaimana Santo Bonaventura jelaskan, Tuhan menciptakan segala sesuatu, bukan untuk menambah kemuliaannya melainkan untuk mewartakan dan menyampaikan kemuliaannya. Tuhan tidak mempunyai alasan lain untuk mencipta selain cintanya dan kebaikannya, makhluk ciptaan keluar dari tangan Allah yang dibuka dengan kunci cinta. Dan Konsili Vatikan pertama menjelaskan, satu-satunya Allah yang benar ini telah mencipta dalam kebaikannya dan kekuatannya yang maha kuasa, bukan untuk menambah kebahagiaannya, juga bukan untuk mendapatkan kesempurnaan, melainkan untuk mewahyukan kesempurnaannya melalui segala sesuatu yang Ia berikan kepada makhluk ciptaan karena keputusan yang sepenuhnya bebas, menciptakan sejak awal waktu, dari ketidakadaan, sekaligus kedua ciptaan, yang rohani dan yang jasmani. KGK 325. Syahadat para rasul mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dan pengakuan iman Nisea Konstantinopel menjelaskan, dunia yang kelihatan dan yang tak kelihatan. KGK 326. Dalam kitab suci pasangan kata langit dan bumi berarti segala sesuatu yang ada, seluruh ciptaan. Ia menyebut juga ikatan yang dalam ciptaan sekaligus mempersatukan dan membedakan langit dan bumi. Bumi ialah dunia manusia, langit atau surga dapat berarti cakrawala, tetapi juga tempat Allah yang sebenarnya, karena Ia adalah Bapa kita di surga. Matius 5 ayat 16, dan sebagai akibatnya surga adalah kemuliaan definitif. Akhirnya perkataan surga berarti tempat makhluk-makhluk rohani, malaikat-malaikat yang mengelilingi Allah. KGK 327. Pengakuan iman Konsili Lateran IV mengatakan, Allah mengadakan pada awal segala waktu, sekaligus dua ciptaan dari ketidakadaan, yang rohani dan yang jasmani, yaitu malaikat dan dunia, dan sesudah itu yang manusiawi, yang boleh dikatakan sekaligus terdiri dari roh dan badan. KGK 329. Santo Agustinus mengatakan, malaikat menunjukkan jabatan, bukan kodrat. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Kalau engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Menurut seluruh keadaannya malaikat adalah pelayan dan pesuruh Allah. Karena mereka selalu memandang wajah Bapakku yang ada di surga. Matius 18 ayat 10, mereka melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Mazmur 103 ayat 20. KGK 330. Sebagai makhluk rohani murni mereka mempunyai akal budi dan kehendak, mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Cahaya kemuliaannya membuktikan itu. KGK 331. Kristus adalah pusat dunia malaikat. Mereka adalah malaikatnya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Matius 25 ayat 31. Mereka adalah miliknya karena mereka diciptakan oleh dia dan untuk dia, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintahan, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kolose 1 ayat 16. Mereka lebih lagi miliknya, karena ia menjadikan mereka pesuruh rencana keselamatannya. Mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. KGK 331.
Kristus adalah pusat dunia malaikat. Mereka adalah malaikatnya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Matius 25 ayat 31. Mereka adalah miliknya karena mereka diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintahan, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Mereka lebih lagi miliknya, karena Ia menjadikan mereka pesuruh rencana keselamatannya. Mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. KGK 332. Mereka ada sejak penciptaan dunia dan sepanjang seluruh sejarah keselamatan. Mereka mengabarkan keselamatan dari jauh dan dari dekat, dan melayani rencana ilahi untuk melaksanakan keselamatan itu. Mereka mengunci Firdaus duniawi, melindungi Lot, meluputkan Hagar dan anaknya, menghalangi tangan Abraham, menyampaikan hukum kepada bangsa Israel, menghantar bangsa Allah, mewartakan kelahiran dan panggilan, membantu para nabi, sekedar untuk menyebut beberapa contoh. Akhirnya malaikat Gabriel menampakkan diri untuk menyampaikan kelahiran perintis dan kelahiran Yesus sendiri. Demikian sekilas pengajaran katekismus Gereja Katolik tentang penciptaan dan malaikat. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan. Amin.